banyak orang yang nggak percaya nih Pak, termasuk teknisi daerah, karena mereka jarang ketemu masalah ini. Betul. Yaitu kalau ekspedisi nyebutnya interferensi. Ya. Pak Sumardi punya pengalaman mungkin? Itu memang ada sebenarnya. Kalau di SBN itu kena sutek sama wifi sama radio. Itu gelombang wifi sama gelombang radio. Caranya gimana? Cara mengatasi itu cari penghalang tembok. Jadi harus pindah lokasi pertama, pindah ngebor lokasi kedua. Minimal harus dikelindung sama tembok. Jadi kalahnya sama tembok. Triplek dia masih bisa. Ini asbesnya masih bisa. Yang nggak bisa itu hanya tembok. Jadi gambarannya gini ya, ini tower, ini rumah atau tembok. Nah, parabola kita baru di sini. Betul, di bawahnya. Kalau bisa. Ini bangunan ini sebagai penghalang dari tower. Betul. Oke, enggak, saya takutnya ini tower, ini rumah, ada yang masang di samping tembok tapi tengah-tengah. Jadi harus terhalang tembok. Harus terhalang tembok dari towernya. Iya. Oke, tadi kan itu SBN. Kalau CBN? Kalau CBN itu sama sebenarnya, harus terhalang tembok juga. Tapi kalau misal tempat enggak ada, itu minimal harus ganti namanya LNB H2H. Tapi harganya wow, secondnya aja 1,7. Sekarang berapa? H2H aja juga belum maksimal kalau belum dibungkus sama aluminium foil. Gitu. Jadi H2H plus aluminium foil seperti itu. Kan setahu saya H2H emang termasuk LNB Legend juga ya dari zaman betul, udah ada. Betul. Apakah masih ada yang baru, Pak? Yang baru ada keluaran dari Singapura. Oh, ada. Iya, tapi sanggup belinya. Lumayan. Seperti itu. Oke, itu interferensi ya. Ini dari yang Pak Sumardi udah menjelaskan. Jadi mungkin masih ada sobat yang masih apaan sih gitu. Nggak baru. Nah, satu lagi mungkin. Yang Kuben kena nggak sih? Kalau Kuben nggak ada masalah. Terhadap sutet? Nggak ada masalah. Masalah utamanya? Cuman hujan sama mendung. Jadi kalau di 45 itu belum hujan aja hilang ya? Betul. Nah, itulah kenapa alasan SPD ya, kita juga sebenarnya semuanya ya. Betul. Nah, kalau ada lebih budget lebih dari pelanggan juga pasti kita ngasihnya yang lebih baik. Jadi bukan berarti artinya murah itu bagus. Betul. Tapi ada harga, ada barang, ada kualitas. Nah, seperti itu. Pak Sumardi juga kesini kan mampir ya Pak. Masih banyak. Ada berapa sih job hari ini? Kebetulan hari ini tidak ada. Kebetulan kemarin saya dari Jember ke Bekasi ini itu dapat 6 job. 6 job itu migrasi semua ya, bukan masang baru loh. Kalau kita sebagai teknisi itu jangan lihat untung rugi, tapi kita lihat apa sih yang kita kasih ke customer, pelayanan apa yang kita kasih. Itu 6 itu kebetulan customer media saya yang lama. Kebetulan dia minta kita servis, minta migrasi, kita layani. Jadi migrasi 6 itu apa aja? 2 naik parabola, 4 Cavision. Alhamdulillah. Terus dapat job lagi tambahan 2 servis CBN dua-duanya. Nah, ngomong-ngomong tentang media, kan tadi dimigrasi ke provider lain. Betul. Ada nggak yang pelanggannya nggak mau dimigrasi ke provider lain, jadi maunya kasih atas 9 aja? Ada. Itu ada. Tapi saya tidak rekom. Rekom? Saya tidak rekom. Kenapa tidak rekom? Saya nggak mau kena mumetnya lagi. Jadi maksudnya non rekom itu receivernya non rekom atau tidak direkomendasikan? Tidak direkomendasikan. Itu karena apa? Kita tahulah sesuai pengalaman seperti apa ruwetnya media. Ya, dikit-dikit kalau kita bilang refresh Kugo, update Kugo. Update otak. Bukan update otak, apa namanya sebutannya itu? Jarang masang Pak, jadi update Kugo. Belum ada sebelum update Kugo seperti itu. Oh iya, aktivasi paket ya. Itu makanya kita gini loh, customer ini kan maunya nonton yang sewajarnya aja, tanpa ada gangguan-gangguan seperti itu. Nah, mau nggak mau kan kita sebagai teknisi juga kan nggak mau diruwetin juga dong. Betul. Ya. Karena komplainnya ke kita juga. Iya, kan? Ke teknisi juga gitu loh, bukan ke siapa-siapa, bukan ke media. Yang masang yang kena gitu kan. Lebih baik kita cari yang pasti-pasti aja. Apa yang pasti? 4 ingat tuh, 4 tuh, MMC Vision, Cavision, Tanakan Nusantara, Next Parabola.
Hanya 4 besar yang ada di Indonesia main ya. Nah, jadi di sini saya sedikit mungkin luruskan ya, bukan berarti kita menjelekkan Nin Media. Enggak. Karena memang sebenarnya Nin Media juga pelopor ya. Betul, pelopor yang bikin pelopor FTA. Terus melahirkan banyak teknisi juga. Betul. Hanya saja memang kondisinya mereka juga yang sedang trouble ya, kemarinnya satelitnya mati, transpondernya mati, terus migrasi dalam kondisi yang memang belum siap sebenarnya karena dadakan dan ditambah COVID. Terus receiver baru yang katanya mau launching ya, itu kan belum launching, jadi kita juga harus menunggu kepastian tersebut kan, kecuali mungkin udah launching nanti dan udah ada stabil gitu ya, mungkin baru bisa kita jalankan lagi kali ya. Nah, sekarang kan lagi nanggung gitu memindahkan juga. Ntar takutnya udah kita pasang ke Nin Media ganti receiver, takutnya kan, walaupun kita nggak tahu karena memang komunikasi kita ke mereka agak susah ya saat ini. Betul. Apalagi saya sendiri sudah diblokir di Nin Media. Oh sama Pak. Sama adminnya. Entah siapa itu adminnya, nggak tahu dah. Kenapa kita diblokir? Nggak tahu. Untuk teknisi baru, mereka kan terkadang nggak survei. Jadi belajar bisa, terus ya jual yang penting lebih gitu biasanya. Jadi nggak memperhitungkan yang tadi kesehatan kita, terus perawat motor kita, bensin segala macam, yang penting ada lebih, yang mereka udah cukup gitu. Nah di sini mungkin bisa Pak Sumari berbagi pengalaman apa saja yang harus teknisi baru ini perhitungkan gitu supaya dia bisa mematok harga sesuai daerahnya masing-masing. Ya pertama kan kita bisa cek lah harga perangkat satu set itu tuh berapa ya. Nah kita kan bisa jualnya itu minimal kita keuntungan itu bisa menutupi kehidupan keluarga, terutama teknisi yang sudah berkeluarga. Yang masih lajang ya bisa sesuaikan dengan kantongnya, tetapi bukan asal ngasih harga di bawah standar. Karena apa? Kesehatan itu nomor 1. Kalau kita jatuh dari atap patah, kira-kira biayanya 50.000 apa 50 juta ya. Nah jadi tolonglah bagi yang baru-baru bermain di parabola, kasihlah harga yang sesuai apa? Bukan sesuai kehendak hati kita, bukan, tapi lihat kesehatan itu mahal harganya, biaya hidup juga mahal. Coba tengoknya ke sana. Kalau kita cuma menguntungkan sesaat bisa ya. Tapi kalau begitu dapat yang apesnya seperti apa, coba ya, kembali lagi dah gitu. Setiap bulan biasanya saya selalu lihat ada berita teknisi parabola kesetrum, jatuh, itu setiap bulan ada ya Pak. Masuk koran online biasanya kita share ke grup, bahkan sampai ada video yang dia sedang dievakuasi. Sebenarnya juga saya mau nampilin itu, cuman saya nggak tega. Jadi kayak horor nanti malah videonya. Nah tadi biaya kesehatan. Nah berapa sih menurut Pak Sumardi harga minimal untuk jasa teknisi? Minimal setiap daerah beda ya. Betul, jadi ini patokannya ya berdasarkan pengalaman Pak Sumardi aja. Betul. Kalau saya untuk daerah Jember sendiri itu saya kasih harga itu jasanya itu 200.000. Itu pasang baru apa? Pasang baru. Parabola mini, parabola besar. Parabola mini. Okay. Gitu. Kalau parabola besar atau jaring itu kena 300.000. Kalau servis gimana? Nah, kalau servis itu jasa servisnya aja itu 150 di luar perangkat. Di luar perusahaan biasanya. Kalau di Jakarta ya mungkin karena bosnya kayak UMR aja udah beda, ya, kebutuhan hidup berbeda. Terus kemudian saat 200.000 itu juga kan belum tentu yang jaraknya kan ada batasan, misalkan di bawah 5 km atau ke Bali kan nggak mungkin 200.000 gitu kan. Jadi ya semua juga disesuaikan, tapi itulah seenggaknya gambaran minimalnya ya, karena ya nggak cuma kesehatan tadi, terus kita setidaknya akan punya tabungan ya Pak jika terjadi sesuatu. Nah di sini saya berbagi pengalaman sedikit tentang kecelakaan dalam bekerja. Jadi dari teknisi SPD ya pasti ada yang namanya mecahin genteng, mecahin asbes, jatuh dari asbes sampai bawah kan ada. Nah kalau sobat SPD atau subscriber SPD mau tahu informasinya, itu justru nggak semua pelanggan mau terima rumahnya hancur. Betul. Jadi minta gantinya ke teknisi. Terus ada juga memang pelanggan yang paham gitu. Jadi pas kita mau ganti rugi mereka menolak gitu. Itu jarang sih, ada tapi jarang. Tapi lebih banyak yang mereka komplain terus nuntut ganti rugi. Itu banyak. Jadi sobat ya harus memperhitungkan itu juga ya Pak. Betul. Karena apa? Pengalaman saya baru nyampe nih. Baru survei lokasi mau ditaruh di mana nih.
parabolanya, itu customer langsung ngomong gini, ini nanti kalau pecah genteng ganti ya. Nah tuh, ini kalau asbesnya pecah ganti ya. Wow, kalau